Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Di video kali ini aku akan bahas profil para pemain yang akan muncul dan tampil di movie Hack and Load The World's X Cruise. Di sini aku akan pakai sumber dari Instagram resminya Hack and Load dulu. Kemudian setelah video ini baru aku akan bahas untuk versi websitenya. Karena memang terdapat beberapa hal yang berbeda dari websitenya. Pastikan kalian nonton dari awal sampai akhir ya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Oke, ayo putar dulu intronya. Oke, untuk pembahasan karakter di sini, aku akan urutkan berdasarkan tanggal upload dari Instagram resminya Hack and Load. Dan juga sebagai peringatan, semua informasi yang aku bagikan di sini itu berdasarkan hasil translate aplikasi atau website. Jadi bukan manual karena aku sendiri memang belum bisa nerjemahin tulisan Jepang. Jadi bisa aja terjadi kesalahan dalam penerjemahan. Dan untuk itu, tolong bagi kalian yang tahu atau paham bahasa Jepang, bolehlah untuk membenarkan kesalahan terjemahanku di kolom komentar. Dan karena pihak Hack and Load itu uploadnya urut berdasarkan sekolahnya, jadi aku juga kasih keterangan di menit-menit tertentu supaya kalian lebih mudah untuk mencari tahu detail pemain berdasarkan sekolahnya. Sebelum aku mulai, mari bahas desain dari posternya terlebih dahulu. Di pojok kiri bawah kita akan melihat logo dari movie Hack and Load The World's X Cruise, di mana yang paling mencolok di sini adalah logo X-nya yang dibuat lebih besar dan berwarna keemasan. Kemudian di pojok kanan bawah kita akan mendapati tulisan 9x9 Roadshow. Angka 9x9 ini dimaksudkan untuk tanggal rilis movie-nya ya, yaitu tanggal 9 di bulan 9, alias tanggal 9 September. Jadi bagi kalian yang masih aja nanya tanggal rilisnya kapan, tanggal rilisnya tuh tanggal 9 September. Kemudian di pojok kiri atas kita akan melihat logo dari sekolah masing-masing karakter. Di antaranya ada Oyakoko, Hosen, Kamasaka, Ebara, Suzuran, dan Senomon. Kemudian di pojok kanan atas kita akan melihat tulisan Jepang dan juga tulisan dengan huruf biasa. Nah, untuk yang bertulisan Jepang ini merupakan nama dari karakter yang akan diperankan. Sementara untuk nama yang memakai huruf biasa, itu nama aktornya. Misalnya aja nih, aku ambil contoh dari posternya Suji, di mana huruf Jepangnya bertulisan Suji, sementara huruf biasanya bertulisan Takahide Suzuki. Dan untuk warna, di sini menyesuaikan di mana si karakter ini berasal. Misalnya kalau dari Oyakoko ya warnanya biru. Dan kalau dari Senomon warnanya ya merah dan seterusnya. Dan menurutku pribadi, desain posternya ini simple tapi keren. Informasi yang disajikan tidak terlalu banyak dan hanya sebagai pengenalan personal karakter. Tapi itu udah lebih dari cukup, karena terlalu banyak informasi malah jatuhnya spoiler. Mari kita mulai dari sekolah Oyakoko yang akan diawali dari Hanaoka Fujio yang akan diperankan oleh Kazuma Kawamura. Di sini Fujio dideskripsikan sebagai seorang laki-laki yang menyenangkan dan memiliki tujuan untuk meraih puncak dari Oyakoko penuh waktu. Selain itu, dia juga memiliki kepribadian yang polos dan rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Jadi, kalau mengacu pada sinopsis story kali ini, yang mana ini bisa kalian temukan di website resminya Hack and Load, cerita kali ini diawali dengan rasa penasaran Fujio terhadap sosok Lau dari Suzuran, dan akhirnya tiba suatu hari Fujio ini mendatangi Lau di Suzuran. Dari potongan sinopsis ini aja udah kelihatan banget kalau si Fujio ini emang memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Tapi, satu hal penting yang bisa kita garis bawahi adalah saat ini Fujio belum bisa menggapai puncak dari Oyakoko penuh waktu. Dan untuk penjelasan lebih dalam, kalian bisa lihat videoku yang ini. Selanjutnya ada Takajo Tsukasa yang akan diperankan oleh Hokuto Yoshino. Tsukasa ini lahir di kompleks yang sama dengan Fujio, yaitu di kompleks Kibogaoka. Tsukasa juga memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengan Fujio, di mana dia memiliki kepribadian yang lebih tenang. Di sini juga dikatakan kalau Tsukasa memendam perasaan panasnya dan dia selalu melihat keseluruhan masalah atau kejadian dengan pandangan mata burung. Oke, aku jelasin satu-satu ya. Maksud memendam perasaan panas di sini tuh bisa kita artikan si Tsukasa ini juga memiliki perasaan pengen bersaing dengan yang lain. Hanya aja memang keinginannya ini udah terpendam semenjak si Fujio ini memilih untuk mengurus kakeknya pas kelas 1 dulu. Dan ketika si Fujio balik, bisa kita lihat kalau Tsukasa lebih sumringah dari biasanya. Meski tidak ada keinginan untuk menjadi pemimpin, Tsukasa tetap up to date soal urusan perbaku hantaman di wilayah Sword ataupun di luar wilayah Sword. Buktinya aja dia bisa tahu soal Ozawa Hitoshi dan juga soal sekolah Suzuran. Nah, untuk pandangan yang mata burung ini bukan berarti dia punya mata kayak Takanome ya dari One Piece, bukan. Tapi maksudnya tuh lebih ke arah Tsukasa memandang masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Contohnya adalah saat sebelum perang melawan Hosen, Tsukasa memperingati Fujio kalau Hosen bukanlah lawan yang sembarangan. Selanjutnya adalah Lord Jamuo atau nama aslinya tuh Kisuke Ujihara yang nantinya akan diperankan oleh Kohei Fukuyama.
Lord Jamo ini merupakan siswa kelas 2 ya, dan tolong jangan salah mengartikan kata cinta di translate ini. Kalau menurutku sendiri, kalimat awal itu lebih ke arah rasa kagum terhadap Fujio sama Tsukasa, yang mana dia sendiri pernah bilang di High and Low The Worst episode 0. Kemudian untuk kalimat kedua, disitu kan tertulis kalau Lord kita ini tidak hanya akrab pada siswa Oyakoko, tapi juga sekolah di luar Sword. Kalau menurutku sendiri, kata akrab yang diterjemahkan di sini bukan diartikan sebagai suatu hubungan pertemanan ya, melainkan diartikan sebagai suatu bentuk pengetahuan. Maksudku gini, Lord Jamo itu tahu atau familiar dengan pergerakan di Oyakoko dan juga di luar Oyakoko, bahkan di area Sword dan juga di luar Sword juga. Buktinya adalah Lord Jamo mengetahui pergerakan Red Ram yang ada di Hosen, dimana kita tahu sendiri kalau Hosen itu berada di luar kota Sword. Lord Jamo juga memiliki cakupan informasi yang cukup luas mengenai fraksi-fraksi yang ada di Oyakoko. Jadi maksudnya akrab itu lebih ke arah familiar atau tahu gitu. Selanjutnya ada Todoroki Yosuke yang akan diperankan oleh Gouki Maeda. Nah, ini deskripsinya si Todoroki keren nih. Jadi di sini tertulis, meski dia terlihat seperti siswa teladan, dia sebenarnya memiliki tubuh yang sudah dilatih hingga batasnya. Kemudian, kalimat kedua, dalam sekolah Oyakoko penuh waktu, Todoroki adalah siswa orang berpengaruh nomor 1. Aku bahas dari kalimat pertama dulu ya. Kalimat pertama ini agak mengingatkan kita pada episode di mana Todoroki ini pindah ke Oyakoko untuk pertama kali. Dimana di hari pertamanya saja, dia itu langsung menghajar Suji dan Chiwaman yang pada waktu itu merupakan orang terkuat di Oyakoko penuh waktu. Nah, kemudian di High and Low The Worst episode 0 juga ada scene dimana Todoroki ini sedang berlatih. Dan kalau kalian sadar, seingatku satu-satunya siswa yang diperlihatkan berlatih itu ya cuma si Todoroki. Jadi ada gambaran gitu loh, dimana Todoroki ini nggak menjadi kuat secara instan, ada prosesnya. Dan itu diperlihatkan nggak cuma sekali aja, tapi juga ada flashbacknya si Todoroki juga. Kemudian di kalimat kedua, di sini menegaskan kalau Todoroki merupakan siswa yang paling berpengaruh nomor 1. Nah, kemarin kan pas aku bikin video ini kan ada yang memberi sanggahan kalau info yang aku sampaikan itu adalah info yang lawas. Karena keterangan tersebut itu aku ambil dari websitenya High and Low The Worst. Dimana di movie tersebut, Fujio itu baru banget kembali ke Oyakoko. Tapi, ketika pihak High and Low memberikan deskripsi karakter di movie High and Low The Worst X Cross, deskripsi karakter Todoroki tidak berubah, masih memiliki embel-embel siswa nomor 1 di Oyakoko penuh waktu. Jadi ya, nggak ada bedanya entah di movie sebelumnya atau di movie kali ini, Todoroki tetaplah siswa nomor 1 di Oyakoko penuh waktu. Kalau boleh jujur sih ya, sebenarnya aku nggak peduli sih mau yang terkuat itu Fujio ataupun Todoroki. Aku cuma ngasih informasi yang menurutku pribadi udah dikonfirmasi langsung oleh pihak High and Low, itu aja sih. Kemudian ada Suji yang akan diperankan oleh Takahide Suzuki dan Chibaman yang akan diperankan oleh Ryu. Mereka sengaja aku jadiin satu ya karena memiliki deskripsi yang sama persis gitu. Dimana deskripsinya ditulis kalau mereka merupakan salah satu anggota fraksi yang menderu, yaitu fraksinya Todoroki. Kemudian dijelaskan juga kalau sebelumnya mereka pernah beradu pukulan atau kita singkat aja menjadi gelut ya, sama Todoroki gitu. Dan sekarang mereka terikat satu sama lain dan melakukan tindakan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya ada Yasushi yang akan diperankan oleh Ryuji Sato. Di sini dituliskan kalau Yasushi merupakan siswa kelas 3 dan juga dalam pertarungan Yasushi ini unggul dalam kecepatan. Sementara untuk rekannya yaitu Kiyoshi yang akan diperankan oleh Satoshi Uekiya, Satoshi ini unggul dalam kekuatan. Jadi kalau Yasushi itu unggul kecepatan, maka si Kiyoshi ini unggul dalam kekuatan. Selanjutnya ada si Nakagoshi yang akan diperankan oleh Fuju Kamiyo. Sebelumnya mohon maaf nih ya kalau terjemahannya ngaco karena aku pakai aplikasi. Jadi aku sarankan kalian lebih ngedengerin apa yang aku omongin daripada kalian baca sendiri. Jadi di sini disebutkan kalau si Nakagoshi dulunya pernah satu SMP sama si Fujio dan dia sempat menantang Fujio dan berakhir dengan kekalahan. Dan semenjak itulah dia mengagumi sosok Fujio, artinya kurang lebih begitu. Kemudian ada Nakaoka yang akan diperankan oleh Ken Nakajima. Seperti yang kalian lihat di movie kemarin, kalau si Nakaoka ini mendukung Fujio sepenuhnya dan juga seperti Nakagoshi. Nakaoka juga menyukai musik dan juga style hip hop. Kemudian ada si Motowaki yang akan diperankan oleh Win Morisaki. Sebelum aku bahas, di sini sebenarnya ada pertanyaan tersendiri ya, kenapa Motowaki ini diberikan logo Oyakoko? Padahal kita tahu sendiri kalau si Motowaki ini bukanlah siswa dari Oyakoko. Jadi bagi kalian yang tahu silahkan komen di bawah ya. Nah, untuk deskripsinya, Motowaki ini merupakan teman masa kecilnya Fujio. Dan di sini juga dikatakan kalau Motowaki menyajikan masakan untuk anak-anak Oyakoko. Nah, ini jadi timbul pertanyaan sendiri bagiku, karena seingatku di series Six from High and Low, pekerjaan dari Motowaki itu kan bengkel las ya, ini kok tiba-tiba jadi penyaji makanan? Atau mungkin aku kelewatan informasi, silahkan sampaikan saja di kolom komentar ya.
Oke, selanjutnya mari berpindah ke sekolah Xenomon, di mana yang pertama kali diperkenalkan adalah Ryo Suzaki, di mana Babang Tampan ini akan diperankan oleh Yuta Nakamoto. Di deskripsi ini dijelaskan kalau Ryo merupakan pribadi yang pendiam dan tidak mencolok, tapi kemampuannya dalam bertarung sangatlah luar biasa. Dia dan Kohei memiliki motif untuk menggulingkan Oyakoko dari tahtanya, bahkan menaklukkan seluruh sword. Nah, jika di deskripsi Instagram dia hanya dijelaskan sebagai pria dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, tapi kalau di website resminya High and Low dikatakan kalau Ryo ini merupakan orang terkuat di Xenomon. Untuk sementara ini cuma segini informasi yang bisa aku berikan, karena kebanyakan scene dari teaser itu lebih memperlihatkan aksi Ryo yang bertarung dan bukan informasi yang mengarah ke arah personal. Selanjutnya ada Kohei Amagai yang akan diperankan oleh Ryoki Miyama. Di sini dikatakan kalau Kohei merupakan leader dari Xenomon dan dia merupakan anak dari grup Amagai, di mana grup Amagai memiliki bisnis yang cukup banyak dan sukses semua. Kemudian karena dia ini orang kaya ya, makanya dia memiliki kekuatan finansial yang melimpah. Dan dengan itu dia mampu mendominasi sekolah-sekolah di sekitarnya. Udah ada banyak yang berteori kalau Kohei ini merupakan anak dari salah satu petinggi Koryu. Dan aku sendiri nggak bisa menjamin hal tersebut, karena seperti yang aku bahas di video ini, nggak ada satupun petinggi Koryu yang memiliki marga yang sama dengan si Kohei. Kalau anak mafia atau yakuza sih bisa aja ya, tapi kalau petinggi Koryu aku sangat meragukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir ada Amekyu Sabo atau kaktus yang akan diperankan oleh Ikuya Naganuma. Di deskripsi awal dituliskan kalau sebelum Amagai dan Suzaki pindah, dia adalah orang yang terkuat di Xenomon. Kemudian untuk kalimat kedua dikatakan bahwa dia ini memiliki kepribadian yang cerdas, yaitu meski ada siswa baru yang lebih kuat, dia itu masih bisa mengamankan posisi 3 di Xenomon. Oke, mari kita bahas singkat ya. Jadi kalau berdasarkan terjemahan, si kaktus ini pernah menjadi yang terkuat di Xenomon. Sampai akhirnya Kohei Amagai dan Ryo Suzaki ini pindah ke Xenomon dan menggeser posisinya si kaktus. Jadi dari sini kita tahu dua hal. Yang pertama, kaktus pernah menjadi yang terkuat di Xenomon. Kemudian poin yang kedua, Amagai dan Ryo itu merupakan siswa pindahan. Oke, mari pindah ke sekolah Kamasaka, di mana di sini ada si Reiji Himuro yang akan diperankan oleh Itsuki Fujiwara. Di deskripsi pertama dikatakan kalau si Reiji ini merupakan orang yang selalu percaya diri menggunakan senjata, entah itu dalam pertarungan 1 versus 1 ataupun keroyokan. Kemudian deskripsi selanjutnya mengatakan kalau perawakan Reiji yang dingin dan seperti tanpa emosi diibaratkan sebagai seorang reptil. Jadi mungkin aja si Reiji ini nanti akan mendapatkan julukan yang ada kata-kata reptilnya. Dari deskripsi ini aja kita udah tahu ya alasan kenapa Reiji ini menggunakan senjata ketika melawan Fujio. Ya karena memang dia ini tipe petarung yang menggunakan senjata. Kemudian selanjutnya ada Gandhi yang akan diperankan oleh Hiroaki Oka. Dikatakan kalau Gandhi ini memiliki prinsip yang bertentangan dengan para penganut pasifisme. Pasifisme itu merupakan orang-orang yang memiliki prinsip untuk tidak berperang gitu ya. Dan Gandhi ini menentang hal tersebut, alias simpelnya ya orang ini tuh sukanya gelut atau cari masalah mulu. Selanjutnya juga dikatakan kalau Gandhi ini ibarat anjing gila yang memiliki postur tubuh tinggi dan juga rambut yang juga panjang. Nah, ada hal menarik nih dari deskripsinya si Gandhi. Aku jadi teringat sama salah satu tokoh terkenal di dunia yang bernama Mahatma Gandhi, di mana Mahatma Gandhi ini memiliki prinsip perlawanan tanpa kekerasan. Bahkan dalam beberapa cerita dikatakan Mahatma Gandhi ini mengakhiri penjajahan tanpa berperang. Dan ketika aku baca deskripsinya Gandhi versi High and Low, kayak ada referensi tokoh gitu ya, cuman dibalik 180 derajat. Dimana Gandhi yang versi High and Low itu malah hobinya perang gitu. Ya, dan itu tadi adalah dari sekolah Kamasaka ya, dan memang cuma 2 orang. Mari sekarang berpindah ke sekolah Ebara. Yang pertama ada Shoji Sameoka yang akan diperankan oleh Makoto Hasegawa. Dikatakan bahwa Shoji Sameoka merupakan penipu yang handal, dan dia tipe orang yang tidak suka memamerkan kekuatannya. Makanya untuk kemampuan bertarung Shoji ini bisa dibilang masih belum bisa diukur ya. Masih belum banyak info yang bisa aku kasih untuk karakter yang satu ini, karena kalau di teasernya kan dia itu munculnya di situ-situ mulu. Cuman menurutku sendiri Shoji ini merupakan leader dari Ebara. Selanjutnya ada Masato Kaminari alias Raijin yang akan diperankan oleh Kento Imamura. Di sini dikatakan bahwa alasan Masato itu dipanggil Raijin atau Dewa Guntur karena nama belakang dia yaitu Kaminari alias guntur atau petir. Dan di sini juga dikatakan kalau ini orang tuh temperamental. Nah, yang terakhir adalah Jin Kazami alias Fujin yang akan diperankan oleh Jin. Di sini dikatakan bahwa dia senang bertarung dan malas banget belajar, dan khusus untuk ini jangan ditiru ya adik-adik. Nah, deskripsi yang menarik adalah ternyata Fujin ini memiliki hubungan dengan Todoroki dari Oyakoko. Di sini nggak dijelasin ya hubungannya itu apa, cuma ya si Fujin ini terobsesi banget buat menggulingkan tahtanya si Todoroki.
Dan kalau aku inget-inget juga, yang manggil-manggil nama Todoroki di teaser yang beredar ya selama ini itu cuma ini orang. Jadi kemungkinan memang orang ini tuh punya dendam sama si Todoroki di masa lalu. Mungkin dia pernah dihajar atau apa gitu, makanya mau balas dendam sama si Todoroki. Selanjutnya mari berpindah ke sekolah yang ada di kota Towarushi. Mari kita mulai dari sekolah Hosen. Yang pertama ada Odajima Yuken yang akan diperankan oleh Akihisa Shiono. Yuken merupakan salah satu dari Ozawa Hitoshi, di mana dikatakan kalau dia ini merupakan seorang ahli strategi dengan kepribadian yang tenang. Yuken juga bertindak sebagai penasihat di Hosen, dan memang di movie sebelumnya aja kita udah dikasih tahu ya kalau yang banyak memberikan saran dan masukan itu adalah Yuken. Kemudian selanjutnya ada Sawamura Shoji yang akan diperankan oleh Yo Aoi. Sawamura merupakan teman Sachio sejak di bangku SMP, dan di sini dikatakan kalau dulunya Sawamura ini merupakan orang yang tidak terkalahkan, sampai akhirnya dia pertama kali merasakan kekalahan ya ketika melawan Sachio. Dan semenjak itu Sawamura dan Sachio menjadi lebih dekat, bahkan sampai dekat sama adiknya juga. Bangga emang. Oke, jadi kalau kita ambil garis besar dari deskripsi ini ya, Sawamura memang seorang petarung yang kuat karena dia aja baru bisa kalah setelah bertarung melawan Sachio. Ini kita ngomonginnya pertarungan 1 versus 1 ya. Nah, di sini kan tidak diberikan deskripsi lebih jelas mengenai kapan Sawamura ini pertama kali kalah oleh Sachio. Yang pasti kekalahan pertama Sawamura diambil oleh Sachio. Selanjutnya ada Jinkawa Eime yang akan diperankan oleh Shin Koyanagi. Di sini dikatakan kalau Jinkawa merupakan orang nomor 2 di Hosen. Kemudian dikatakan juga kalau Jinkawa pernah bertarung dengan Sachio untuk memperebutkan posisi puncak di Hosen. Sayangnya sudah terlihat jelas siapa yang menang dan siapa yang menjadi leader Hosen saat ini. Dan sekarang Jinkawa memilih untuk mengikuti dan mempercayai Sachio. Nah, dari deskripsi ini aja udah kelihatan ya siapa orang nomor 2 di Hosen. Jadi untuk perdebatan siapa yang terkuat di antara Jinkawa, Sawamura, ataupun Eguchi sudah terjawab di postingan tersebut. Untuk kalian yang belum tahu Eguchi itu siapa, silahkan nonton videoku yang ini. Karena ketika aku dulu itu awal-awal bikin konten high and low, banyak banget yang mention soal Eguchi. Eguchi itu memang ada kok, cuma nggak sewah yang rumor beredar waktu itu. Selanjutnya ada Shida Kenzo yang akan diperankan oleh Atsushi Arai. Sebelum aku bahas, ada yang ngerasa nggak sih kalau Kenzo di foto ini tuh agak gemukan gitu? Kayak beda aja gitu dari movie sebelumnya. Oke, jadi Kenzo ini dikatakan sebagai fraksi pertempuran terbaik gitu, atau mungkin pasukan tempur terbaik lah ya. Dia juga dikatakan sebagai seorang komandan yang memimpin dan menyerbu jika ada konflik yang muncul. Deskripsi ini cocok banget kalau kita lihat dari movie sebelumnya ya, dimana ketika akan berperang, biasanya si Kenzo ini yang teriak duluan. Entah itu ketika perang melawan Oyakoko ataupun perang melawan Ghidra. Selanjutnya ada Sabakan yang akan diperankan oleh Ryotaro Sakaguchi. Dikatakan Sabakan ini merupakan siswa yang cerdas dan memiliki banyak informasi yang luas. Dan juga bersama rekannya yaitu Monji, mereka mengelola kelas 2 di Hosen. Meskipun secara penampilan tidak sehebat para petinggi yang lain, Sabakan ini tetaplah seorang petinggi. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana sikap Sabakan di movie sebelumnya, di mana dia diperlihatkan memiliki wewenang gitu ya untuk memberikan hukuman pada siswa Hosen yang melanggar aturan. Kemudian yang terakhir adalah Moji Tokuyama atau dikenal dengan nama Monji, yang akan diperankan oleh Natsuki Hori. Dikatakan kalau Monji ini merupakan orang yang berpengalaman dalam gulat, dan dia juga mengelola kelas 2 di Hosen bersama dengan Sabakan. Selain itu, Monji ini digadang-gadang sebagai harapan atau simpelnya salah satu calon leader Hosen di masa depan. Karena Monji ini merupakan karakter baru, jadi informasi mengenai dirinya juga cukup minim ya. Jadi secara style bertarung, kepribadian, dan lain-lain masih belum terlihat dengan jelas. Tapi karena udah ada deskripsi yang ada di gambar ya, sudah dipastikan kalau Monji ini lebih kuat dari Sabakan. Oke, tadi adalah dari sekolah Hosen. Mari sekarang berpindah ke rivalnya Hosen, yaitu Suzuran. Sebuah sekolah di kota Towarushi yang dikenal dengan sebutan sekolah gagak. Yang pertama adalah Kazuo Miyauchi atau dikenal dengan sebutan Binzo, yang akan diperankan oleh Mizuki Itagaki. Di sini dikatakan kalau Binzo mendapat julukan zombie, di mana julukan ini didapat Binzo karena dirinya yang tidak pernah berhenti berdiri sebanyak apapun dia dipukul atau jatuh. Bahkan di sini juga dikatakan kalau ketangguhan Binzo ini merupakan yang terbaik di Suzuran. Ketangguhan di sini tuh bisa kita anggap sebagai semangat ya, bukan ke arah power atau kekuatan. Selanjutnya adalah Takehiko Mercy yang akan diperankan oleh Yuki Tokito. Mercy ini dikatakan merupakan siswa dengan kemampuan akademik yang tinggi dan memiliki kepribadian yang tenang. Mercy juga dikatakan sebagai siswa nomor 2 di Suzuran. Dalam beberapa teaser yang ditampilkan, sosok Mercy ini memang menjadi sorotan, karena dia adalah siswa Suzuran yang pertama kali diperlihatkan merokok.
Dia juga terlihat memiliki kepribadian yang tenang sesuai dengan deskripsi, dan juga ada salah satu scene di trailer yang memperlihatkan Mercy ini membungkam beberapa komplain dari anak-anak Suzuran. Selanjutnya adalah Yamaguchi Magoroku yang akan diperankan oleh Yusei Yagi. Dikatakan kalau Magoroku ini adalah tipe lone wolf atau seorang serigala penyendiri. Dia juga dikatakan memiliki kemampuan fisik yang luar biasa dan disebut-sebut sebagai pengawal terkuatnya Law. Nah, ada hal yang menarik dari deskripsi ini. Di sini disebutkan kalau Magoroku adalah seorang lone wolf, dan hal ini tentu menggeser istilah lone wolf yang beredar selama ini. Jadi di antara fans Crows dan Wars, sebutan lone wolf itu ditujukan pada orang-orang yang penyendiri tapi kuat, bahkan tidak terkalahkan. Dan juga biasanya adalah orang yang berdiri sendiri. Contohnya adalah Rindaman, Guriko, dan Momoyama. Dan dengan adanya deskripsi dari Magoroku ini, sepertinya mulai ada pergeseran istilah lone wolf, di mana lone wolf ini bisa diartikan sebagai petarung yang tidak menyukai keramaian atau jarang bergerombol. Selanjutnya ada Kamui Ito yang akan diperankan oleh Keito Kimura. Dikatakan kalau Kamui ini memiliki syaraf motorik yang luar biasa. Selain itu, dia juga memiliki penilaian situasi yang akurat. Nah, dengan keunggulannya ini tadi, Kamui ini merupakan orang yang cocok untuk menyelinap ke wilayah musuh untuk mencari informasi dan mencuri informasi. Teaser yang memperlihatkan Kamui sebenarnya juga ada ya, dimana memang diperlihatkan sosok Kamui yang memiliki gerakan lincah dan cepat. Selanjutnya adalah Kansuke Seta yang akan diperankan oleh Yuri Takahashi. Aku bingung nih mau bahas deskripsinya gimana, cuma intinya Kansuke ini merupakan siswa kelas 2, dan dari teaser kemarin juga sempat diperlihatkan kalau Kansuke ini memiliki kepribadian yang tidak selaras dengan penampilannya. Dimana penampilan dia kan rapi ya, tapi dari sisi kepribadian kayaknya sering emosi gitu alias ngamuan. Dia juga dikatakan sebagai siswa kelas 2 yang luar biasa berdasarkan websitenya LDH. Kemudian yang terakhir nih, Mario Misaki atau yang dikenal dengan nama Law, yang akan diperankan oleh Henry Daichi Mikami. Di sini dikatakan bahwa Law itu memiliki banyak legenda, dan juga di Suzuran dia digadang-gadang sebagai seorang pria yang terkuat di sana. Legenda yang dimaksud di sini itu bisa kita artikan sebagai cerita yang menyebar di masyarakat ya. Kalau kalian ingat di teaser sebelumnya kan sempat ada tuh pengenalan sosok Law menggunakan style manga. Bisa jadi itu merupakan salah satu cerita atau legenda mengenai Law, di mana diperlihatkan Law ini bertarung dengan banyak orang. Dan juga untuk sedikit pendapat ya, di sini dikatakan kalau Law itu dikabarkan sebagai orang yang terkuat di Suzuran. Nah, menurutku sendiri informasi mengenai Law yang terkuat di Suzuran itu belum 100% benar. Karena kalau emang benar ya penulisannya nggak bakalan ada kata dikabarkan. Tulis aja langsung kayak merupakan orang yang terkuat di Suzuran. Jadi menurutku di sini ada karakter lain yang masih disembunyikan oleh Takahashi Sensei mengenai orang-orang kuat di Suzuran. Yang mungkin salah satunya ada yang lebih kuat dari Law. Oke, itu tadi adalah semua profil karakter yang akan tampil di movie kali ini. Sebenarnya ada 3 karakter lagi yang belum diberikan informasinya. Ada Sudanuma dari sekolah Senomon, Komagata dan Nishia dari sekolah Suzuran. Masih belum ada informasi valid mengenai mereka, tapi karena mereka udah ditampilkan, udah bisa dipastikan kalau mereka juga tergolong orang-orang yang kuat. Nah, kemudian untuk power level, jujur aku udah nggak ada niatan untuk ngebahas soal power level, kayak urutan orang terkuat atau ini sama ini itu kekuatan mana. Mungkin aku cuma bakal bikin dalam bentuk list dan nggak berdasarkan urutan kekuatan mereka, alias ngacak gitu ya. Misalnya 10 list petarung terkuat di movie ini berdasarkan alasannya, kayak gitulah. Karena aku yakin sendiri itu setelah movie-nya rilis, pasti ada aja request perbandingan antar karakter. Makanya dari video ini udah aku kasih tahu ya kalau aku nggak ada niatan untuk ngebahas hal-hal tersebut. Kecuali ada informasi resmi mengenai hal tersebut langsung dari penulis cerita atau dari website atau dari produser yang memproduksi filmnya. Oke, apabila kalian ada informasi penting yang mau disampaikan atau aku ada salah dalam pembawaan materi, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih.